Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah yang dirahmati Allah, kalimat atau kata-kata atau istilah itu di sebagian daerah atau negara bisa saja menjadi sebuah motivasi, penyemangat, bahkan kalimat itu bisa menjadikan hukum. Ada ucapan seseorang sahabat Nabi di zaman Nabi itu menjadi hukum saat itu, yaitu dari sahabat Aus bin Samit kepada istrinya yang bernama Khawlah binti Sa'labah. Diceritakan bahwa suatu hari istrinya ini, Khawlah, sedang sholat dalam keadaan sujud. Kemudian datanglah suaminya, dan pada saat itu suaminya minta berhubungan badan pada saat seperti itu. Ya, tentu tidak usah disebutkan atau dijabarkan pada saat sujud seperti itu. Dan istrinya itu menolak. Marahlah dia, kemudian keluar ucapan, yaitu kau bagaikan punggung ibuku. Kalimat seperti ini sebenarnya biasa di kita. Jadi seakan-akan kau bagaikan ibuku. Tapi ternyata pada saat itu menjadi kalimat jihad, bahkan menjadi kalimat talak, sehingga kamu haram saya gauli. Karena menyamakan kepada ibu kan mahram, yang haram untuk dinikahi, haram untuk digauli. Maka itu menjadi kalimat talak pada saat itu. Sehingga tentu menyesal karena terbawa emosi. Perempuan juga sama. Tentu perempuan ini takut ya pada saat itu untuk dicerai, karena berbeda dengan perempuan sekarang yang sudah wanita karir, mempunyai penghasilan. Jadi kalau saya ditinggal suaminya pun dia masih bisa bekerja. Tapi pada saat itu tentu wanita terbatas di dalam aktivitasnya, sehingga tentu takut untuk diceraikan suaminya. Maka mengadulah si Khawlah binti Sa'labah ini. Sehingga ketika mengadu kepada Nabi, tidak dibatalkan hukum itu, karena memang saat itu hukum talak, sehingga memang haram untuk digauli pada saat itu. Tetapi karena Nabi, seorang Nabi, untuk menetapkan satu hukum menunggu wahyu dari Allah, sehingga disuruh menunggu pada saat itu. Nah, si Khawlah ini tidak terima, sehingga dia mengadu kepada Nabi dan dia berdoa kepada Allah, tahajud dan lain sebagainya. Sehingga turunlah surat keesokan harinya Al-Mujadilah, atau juga ada yang mengatakan Al-Mujadalah. Al-Mujadilah ini bentuk dari isim fa'il, yaitu artinya wanita yang menggugat atau wanita yang mengajukan gugatan. Ada juga yang mengatakan Al-Mujadalah, yaitu artinya wanita yang diajukan gugatan, yang hampir sama. Sehingga turun ayat qad sami'allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Qad sami'allah, sungguh Allah telah mendengar qaulal lati, perkataan siapa? Allati, yaitu perempuan, tujadiluka, yang menggugat engkau Muhammad. Fi zawjiha, berkenaan dengan suaminya, yaitu Aus bin Samit yang telah menjiar dia. Wa tafkiya ilallah, dan Allah telah mendengar perkataan atau obrolan keduanya tadi, sehingga Allah menurunkan ayat ini. Sehingga ketika ayat ini turun, maka diberitahulah kepada Khawlah binti Sa'labah ini, ya Khawlah, beruntunglah engkau, bergembiralah bahwa ayat ini turun untuk membatalkan hukum jihad tadi, bahwa jihad bukan talak, ya, jihad bukan talak. Sehingga orang yang terlanjur mengatakan seperti itu, nanti di ayat 1 sampai dengan 4 dijelaskan bahwa harus membayar kafarat, yaitu kafaratnya bukan ibadah, akan tapi berupa
hukum-hukum sosial, yaitu kebiasaan sosial pada saat itu. Jadi antaranya adalah pertama memerdekakan budak, kedua puasa 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga adalah memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga pelajaran dari kisah sedikit ini adalah bahwa wanita walaupun seakan-akan tidak kelihatan perannya akan tapi sangat menentukan. Sehingga hukum saja bisa digugat dengan Rasulullah. Hukum saja bisa digugat dengan Allah, sehingga Allah mengabulkan permintaan wanita ini. Sehingga perkataan seperti itu di suatu tempat akan menjadi hukum, di tempat lain akan menjadi perkataan yang biasa saja. Oleh sebab itu, bagi seorang yang dirugikan, ternyata saat itu bisa memprotes kepada Nabi dan dikabulkan oleh Allah. Oleh sebab itu, di dalam kisah yang lain bahwa ketika Umar bertemu dengan orang ini yang bernama Khawlah binti Sa'labah ini, dia dinasihati sepanjang hari, sehingga Umar dia begitu mendengarkan orang tersebut. Karena apa? Aduan wanita ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang pertama adalah kalimat ini walaupun sama lafadznya berbeda di tempat lain. Kemudian pelajaran kedua adalah wanita walaupun seakan-akan lemah perannya, akan tapi ternyata dia bisa menentukan suatu hukum yang ditetapkan masyarakat pada saat itu. Kemudian yang ketiga adalah hendaklah seorang suami mengerti keadaan istri, ya, walaupun dia seorang kepala rumah tangga. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah di dalam menentukan hukum, beliau tentu Rasul, sehingga untuk menentukan suatu hukum yang ditanyakan oleh umatnya, beliau tetap menantikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah kalimat ziyar di masa jahiliyah merupakan talak, akan tapi setelah turunnya ayat ini itu bukan merupakan talak, akan tapi nanti orang yang berkata seperti itu akan tapi tidak diniatkan dengan talak, menjumpakan istrinya dengan ibunya dengan istilahnya haram untuk digauli, maka kafaratnya adalah pertama memerdekakan budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga adalah memberi makan orang miskin 60 orang. Ini bisa dilihat dari surat Al-Mujadilah atau surat Al-Mujadalah ayat 1 sampai dengan 4 yang berisi tentang gugatan seorang perempuan kepada Nabi yang berkenaan dengan suaminya yang telah mengkhian dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kurang dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.